Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengukur harga efektif dan harga maksimum dari suatu arus bolak-balik. Jadi nanti kita pergunakan dua alat, yaitu multitester analog, kemudian multimeter digital, kemudian akan saya jelaskan juga dengan osiloskop. Ikuti penjelasannya. Langkah pertama yang harus diperhatikan adalah di sini masing-masing panel ini menunjuk fungsinya. Jadi kalau di sini untuk menggunakan ukur AC, kemudian di sini adalah untuk mengukur hambatan, kemudian di sini untuk mengukur arus DC, kemudian yang di sini untuk mengukur. Yang harus diperhatikan juga batas ukur dari alat ini harus kita setel lebih besar dari tegangan yang kita perkirakan. Jadi kalau kita mengukur 12 volt ini harus 50, kalau misalnya 3 volt ini 10, kalau 220 bisa kita gunakan 250 atau 1000. Nah, kemudian nanti ada 3 komponen. Pertama, skala yang tunjuk skala, kemudian skala penuhnya berapa, kemudian ini batas ukur. Misalnya kita coba untuk mengukur tegangan 12 volt. Nah, di sini jelas sekali skala yang ditunjuk kita pakai yang tengah saja biar sama persis. Batas ukurnya 50, skala penuhnya 50, skala yang ditunjuk adalah 12. Jadi hasil pengukuran adalah skala yang ditunjuk 12 dibagi skala penuh dibagi batas ukur, ketemu 12 volt. Tapi kalau kita gunakan skala yang ditunjuk adalah 2,2 dibagi skala penuhnya 10 kali batas ukurnya 50, hasilnya tetap sama 12 volt. Sekarang kita gunakan multimeter digital. Kemudian ini kita putar pada batas ukur 60 volt karena yang kita ukur adalah 12 volt. Ini posisi 0. Ini biasa kalau digital dia jalan terus. Sekarang kita ukur tegangannya. Kita nyalakan AC. Nah, ini tegangannya kita ukur. Nah, jadi posisi ketemu 12,82 volt. Sama. Oke. Nah, bagaimana kalau kita akan mengukur tegangan AC, tegangan sumber 220 sebelum masuk power supply? Kita setel karena kita perkirakan itu adalah 220, maka batas ukurnya kita buat 600. Ini kita buat apunya, karena harus bolak-balik boleh dibolak-balik. Ini kita sambungkan, maka tegangannya ketemu 200. Sebentar, masih jalan. 216 volt. Harga ini adalah harga efektif arus bolak-balik. Ikuti video selanjutnya untuk menentukan harga maksimum yang bisa kita ukur dengan osiloskop. Sekali lagi kita ingatkan hasil pengukuran dengan multitester analog, yaitu hasil pengukuran H sama dengan skala yang ditunjuk, C dibagi skala penuh, P kali batas ukur U. H sama dengan C per P kali U. Selanjutnya adalah kita akan mengadakan pengukuran harga maksimum arus bolak-balik dengan suatu osiloskop. Bagian yang harus diperhatikan apabila kita mengukur dengan osiloskop adalah yang pertama tampilan layar. Ini tampilan layar. Yang kedua adalah pengatur vertikal, bagian yang ini. Kemudian pengatur horizontal. Selanjutnya kita akan menentukan harga maksimum, yaitu potensial maksimum. Nanti kita hanya memperhatikan pada tampilan layar dan pengatur vertikal. Misalnya tampilan layar adalah seperti ini. Jadi kita lihat, yang kita amati di sini amplitudenya adalah
2 cm. Amplitudo adalah 2 cm. Kemudian pengatur vertikal kita sebut saja dengan Z. Amplitudonya tadi A 2 cm. Pengatur Z adalah menuju pada 10 volt per cm. Selanjutnya adalah harga maksimum Vmax sama dengan A kali Z. Jadi Vmax-nya sama dengan A kali Z, yaitu 2 kali A-nya 2, amplitudonya 2, kemudian D-nya 10, sehingga harga maksimumnya ketemu 20 volt. Bagaimana menentukan frekuensi arus bolak-balik? Yang harus diperhatikan adalah tampilan layar dengan pengatur horizontal. Jadi pengatur horizontal bagian ini. Kita lihat pada tampilan layar, panjang gelombangnya ini 1 lambda, ada 4 cm, 1, 2, 3, 4, jadi lambdanya 4 cm. Kemudian posisi pengatur horizontal di sini menuju 50 time dip 50 milisekon atau 50 kali 10 pangkat min 3 sekon per cm. Sehingga periodenya T sama dengan X kali lambda. T-nya 50 milisekon, 50 kali 10 pangkat min 3, lambdanya 4, sehingga sama dengan 200 kali 10 pangkat min 3. Kemudian hasilnya didapatkan bahwa T periode sama dengan 0,2 sekon. Frekuensi sama dengan seperti F sama dengan seperti, jadi 1 dibagi 0,2 kita kalikan 100 ya, sama dengan 100 dibagi kita kalikan 10 ya. Ini keliru ya. Kalikan 10 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah sama dengan 5Z. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa subscribe. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.